Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, karena pagi hari ini kita balik lagi di podcast pendek untuk berbagi banyak hal terkait dengan strategi bareng gue Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Jadi Dan kita hari ini ngobrolin apa nih, Bro? Hari ini kita ngobrolin satu hal yang betul-betul sangat menarik, karena biasa masih berhubungan dengan budgeting, yaitu ngomongin yang tentu bikin rame semua orang, yaitu CAPEX. Karena biasanya CAPEX ini tentunya divisi-divisi, setiap orang stakeholder pasti minta gitu ya, entah itu untuk renovasi, beli alat-alat baru, beli sesuatu hal yang akan dipakai tahun depan, dimana ini sebagai investasi masa depan katanya gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua CAPEX ini bagian dari strategic investment perusahaan tahun depan, Bro? Nah, exactly. Nah, ini yang sering kali banyak orang lupa. CAPEX itu bukan sekedar mau belanja besar gitu ya. Tetapi kalau tidak diinvestasikan secara tepat, strategi perusahaan nggak akan kemana-mana gitu ya. Karena CAPEX itu cerminan arah strategi perusahaan. Nah, kalau CAPEX-nya salah arah, ya growth-nya juga bakal melenceng gitu, Bro. Ya, karena gue juga sering lihat CAPEX itu diajukan tanpa nyambung ke strategiknya perusahaan gitu. Jadi misalnya strateginya kita mau aset light gitu ya, nggak heavy aset gitu, tapi malah minta yang belinya beli mesin baru gitu. Jadi harusnya kan justru kolaborasi atau leasing atau sewa dengan perusahaan lain gitu. Jadi aset kita benar-benar di balance sheet-nya light banget, Bro. Contohnya kayak gitu. Nah, setuju. Nah, kalau kita bicara tentang CAPEX itu harus turun dari strategic intent. Apakah perusahaan itu fokusnya di tahun ini atau tahun depan gitu ya? Karena kita sebentar lagi menjelang tahun 2026, teman-teman sudah lagi pada nyiapin RKAP gitu ya, Bro. Kita mau ngapain nih fokusnya tahun depan gitu kan? Itu CAPEX-nya mau kemana arahnya? Tahun depan itu di growth, efisiensi atau inovasi. Nah, kalau efisiensi ya CAPEX-nya harus diarahkan ke digitalisasi atau automation, bukan malah tambah gedung, mesin, apalagi aset-aset yang depresiasinya malah tambah beban di perusahaan gitu, Bro. Iya, makanya kan kita harus assessment dulu kan, diagnos dulu perusahaan kita tuh saat ini posisinya lagi di mana dan ke depan goalnya mau kemana, sehingga CAPEX nanti harus menyesuaikan gitu kan. Nah, biasanya kan kita juga pakai frameworknya gitu, gimana nentukan CAPEX ke depan itu. Nah, kalau menurut gue tuh ya paling nggak tuh satu, kita harus ngedefine dulu strategi prioritasnya itu mau kayak gimana gitu ya. Jadi tentuin dulu pilar-pilar strategi kita ke depan sesuai dengan goalnya tadi. Kayak kata lu bilang, kita tuh mau growth, mau stabilisasi, atau mau transformasi. Nah, itu kurang lebih hal pertama yang harus kita perhatikan gitu loh. Ada apa lagi ya menurut lu, Bro? Kalau tambahan lagi ya, menurut gue itu translate ke investment theme. Misalnya, kalau kita bicara tentang pilar strategi tadi, growth gitu ya, maka investment theme-nya apa? Ekspansi outlet gitu kan. Kalau kita bicara tentang transformation, maka investment theme-nya apa? Tech investment gitu, Bro. Nah, berikutnya apa? Teknologinya. Teknologi gitu ya. Iya. Kalau berikutnya sih kalau menurut gue gini, kita juga harus menentukan skor dan prioritas gitu ya. Karena setiap usulan yang dipakai terus kita harus bikin metric strategic fit-nya, financial return-nya kayak gimana, risk level-nya, dan juga urgensi ya, sehingga resource alokasi dari sisi kapital untuk expense-nya, dari sisi CAPEX-nya itu jadi lebih tepat sasaran nantinya. Ya, tepat guna lah gitu ya, Bro ya. Nah, yang terakhir mungkin kalau yang terakhir mungkin yang kita harus pikirin itu align ke portfolio budgeting. Nah, kalau kita ngelihat ya, alignment ke portfolio budgeting ini bagi CAPEX itu ada 3 kantong kalau gue lihat ya. Yang pertama core-nya, jadi core company-nya mau seperti apa, growth. Kemudian future bets-nya. Oke, future kita mau ke arah mana nih? Baca dari tren, baca dari historical value perusahaan, arahnya mau kemana gitu. Nanti mungkin kita bisa dalam ini ke beberapa financial studies gitu ya,
Karena kayak yang menarik itu kalau misalnya di perusahaan rokok kita punya ada gudang garam, ada jarum, ada sampurna, ada bentul yang besar-besar dahulu ya. Ini kayak menarik itu kita bahas. Tapi kita bicara lain waktu. Dan mungkin yang kita jangan lupa itu adalah hasil scoring bukan cuma angka-angka di Excel gitu. Tapi itu merupakan alat buat kita melihat trade off. Kadang capex kecil tapi punya leverage strategis tinggi, itu justru yang paling penting gitu. Nah, kita punya bisnis case seperti apa, bro? Nah, kalau kita sambungkan kepada real cash gitu ya, kita ambil contoh real cash aja, biar kita bisa lainkan seperti apa sih gitu ya. Kita contoh misalnya kayak di perusahaan public listed company lah ya, seperti Matahari Department Store gitu. Mereka itu shifting capex-nya dari buka toko baru ke digitalisasi dan omni channel-nya mereka gitu ya, untuk pengembangan bisnisnya. Hasilnya memang cost-nya lebih turun, tapi traffic-nya secara online dia naik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mereka mengalokasikan capex-nya dengan tepat gitu, bro. Gitu. Iya, menarik ya. Kalau kita lihat Matahari kan banyak yang tutup gitu ya. Udah gerai-gerai offline-nya ya, brick and mortar mereka tutup. Nah, kalau di sektor energi kita lihat kayak PGN ya, Pertamina Gas Negara ya. Capex mereka sekarang lebih banyak ke pipeline digital monitoring daripada ekspansi fisik. Ya, karena kan kalau misalnya kita lihat ladang gas juga terbatas, kemudian juga mereka kalau ekspansi fisik, ya cost-nya pasti kan tinggi ya. Jadi strateginya tuh shifting ke efisiensi dan data-driven operation gitu, bro. Nah, itu yang bikin menarik sebenarnya kan gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ya seperti biasa dari sisi framework dan contoh-contoh bisnis case seperti itu, apa sih yang menjadi strategic buildernya gitu ya, karena bagian ini yang sering kelewat. Kalau capex itu bukan cuma untuk alat eksekusi, tapi juga sebagai strategic buildernya nanti ke depan seperti apa gitu kan. Exactly. Nah, mungkin maksudnya kita bisa lihat ya, capex itu bisa jadi fondasi jangka panjang yang membangun kapabilitas masa depan. Misal nih, investasi di data platform, R&D lab, atau training center. Nah, ini kan akan seperti obrolan kita sebelum podcast gitu ya, perlu upskilling, reskilling gitu bagi orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, secara finansial mungkin belum balik sekarang, tapi itu investasi yang membentuk otot strategis perusahaan, bro. Ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom Group contohnya gitu ya, mereka kan mengalokasikan capex bukan cuma ke jaringan aja gitu kan, tapi juga ke digital ekosistemnya, contoh kayak ke data center, ke AI, atau bahkan ke cloud gitu. Jadi capex bukan hanya untuk growth hari ini, tapi juga untuk build the next engine of value-nya ke depan, bro. Makanya, nih kalau kita lihat ya, mindset-nya harus geser nih. Dari capex for asset, tapi capex for ke capex for capability. Nah, di era sekarang, keunggulan kompetitif itu bagi perusahaan bukan hanya dari banyaknya aset fisik, tetapi kapabilitas strategis yang akan dibangun oleh perusahaan tersebut. Gitu. Ya, dan itu kan tugasnya tim strategi bareng finance kan, gitu. Jadi bukan siapa yang punya budget paling besar atau siapa yang punya arah yang paling jelas tentunya di situ, karena capex itu at the end of the day adalah bahasa strategi yang ditulis dalam bentuk angka-angka. Makanya pada saat penyusunan strategi dan budget gini atau RKP-nya, bukan literally itu orang finance saja yang ada di situ, tapi juga harus ada kolaborasi dengan divisi strategi atau corporate strateginya perusahaan gitu ya. Betul. Oke kan, bro? Betul ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kita tarik intinya adalah capex itu bukan soal kita minta duit lebih banyak, tapi bagaimana soal membuat investasi itu setiap uang yang kita keluarkan itu punya strategi apa ke depan, inline dengan perusahaannya jadi goal ke depan kayak gitu kan. Betul. Nah, worth every penny lah ya gitu. Kalau kita lihat bagi perusahaan gitu ya. Nah, kalau strateginya lagi scaling up, maka capex bisa jadi bahan bakar nih. Ya, kalau misalnya memang strateginya scaling up ya. Kalau fokusnya efisiensi, maka capex jadi alat penghematan. Makanya lihat mau fokusnya apa nih ke depan. Nah, kalau visi jangka panjangnya kuat, capex justru malah jadi strategic builder untuk masa depan gitu, bro. Ya.
Ya, semoga obrolan kita pagi hari ini itu bisa ngebantu teman-teman bahwa untuk melihat CAPEX itu bukan cuma dari sisi angka atau numbernya saja, tapi juga harus melihat dari sisi arah ke depan dan juga kapabilitas apa dari sisi perusahaan yang akan dibangun. Karena tadi ujungnya juga yang penting kan bukan seberapa besar kita akan belanjakan, tapi seberapa jauh investasi itu akan membawa kita ke depannya. Nah, betul banget. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir podcast. Oh iya, sampai jumpa di. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. Yes. Kita juga ada di LinkedIn, teman-teman. YouTube. Kalau misalnya punya, iya dari YouTube. Kita kalau ada masukan bagi podcast kita, silahkan disampaikan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Cheers. Cheers, thank you very much. Bye. Bye.